kuliah sore hari ini agak spesial ya, nanti akan ada opening dulu, monggo ya. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, izin ya, saya minta waktu sebentar saja untuk kepentingan membantu UKDW dalam ini universitas, sekarang ke Fakultas Kedokteran ya, untuk memperkenalkan lebih dalam lagi ke pasar, karena persaingan di pasar juga cukup ketat gitu kan. Ini menyangkut nanti lulusan juga ya. Saya hanya sedikit aja minta tolong ya. Mati. Oke, minta tolong teman-teman berdiri sebentar. Oke, kebetulan di UKDW ini ada nilai-nilai yang selalu ditanamkan gitu ya. Kalau saya nanti bicara obedience gitu ya, tolong teman-teman jawab langsung dengan kenceng yes gitu ya. Oke, anak-anak dulu ya. Oke ya, obedient. Oke, nanti yang kedua akan saya ngomong integrity, dengan ngomong great gitu ya. Oke. Integrity. Oke, terus excellent, wow gitu ya. Excellent, wow. Oke, terus kan service, smile gitu ya, Service, smile. Oke, nanti yang terakhir kalau saya ngomong UKDW seru gitu ya. Oke, ya, gitu ya, itu aja ada 4 langkah, ya, 5 langkah ya, 5 langkah. Oke, kita mulai ya, kan, oke ya. Oke, obedient? Yes! Integrity? Great! Excellent? Wow! Service? Smile! UKDW? Seru! Oke, tepuk tangan. Oke, nanti kami akan terlibat sedikit saja. Jadi teman-teman biasa kuliahnya sama dokter normal saja. Kami akan ngambil gambar secukupnya, gitu ya kira-kira. Nah, mau izin kami akan tayangkan di program kita, gitu ya. Terima kasih, selamat sore. Semoga tambah semangat ya. Agak balik-balik karena jam sore ini ya. Ya, jadi kita akan berkuliah mengenai manajemen gizi pada lansia ya, manajemen gizi pada lansia. Kemarin kalian sudah masuk ke praktikum ya, praktikum terkait penyusunan gizi. Kemarin ada kasus lansia. Nah, pertanyaan saya pertama, lansia itu yang seperti apa? Apa? Yang udah tua ya, benar ya, lansia ya. Yang sudah tua, usia berapa? 60 tahun ke atas ya. Oke, jadi ini openingnya. Jadi lansia ini kalau berdasarkan di Indonesia sendiri ya, ini orang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas ya. Kalau berdasarkan WHO ada yang dibagi menjadi lanjut usia 60 sampai 74, usia tua 75 sampai 90, dan sangat tua lebih dari 90 tahun ini ya. Sebenarnya dibagi juga di Indonesia itu ada yang disebut sebagai pralansia, lansia, dan lansia akhir ya nanti. Cuma cut off usianya yang berbeda-beda ya. Kira-kira apa saja permasalahan yang ditemukan pada lansia? Apa? Sindrom geriatri. Apa saja isinya sindrom geriatri? Kan sindrom berarti banyak, bisa menyebutkan kan? Apa? Demensia. Apa? Delirium. Terus depresi, oke. Sudah itu saja. Anoreksia, oke. Jadi benar ya. Jadi lansia ini permasalahannya kompleks ya, makanya disebut sebagai
sindrom geriatri karena di situ terdapat berbagai permasalahan yang cukup banyak. Yang pertama terkait dengan terapi ya, pengobatan atau terapi. Jadi pada lansia ini terjadi penurunan dari fungsi-fungsi tubuhnya, fungsi organ tubuhnya ini mulai berkurang. Jadi akan muncul kelainan-kelainan yang nanti timbul penyakit, di mana pasti akan ada pengobatan di situ. Kedua, gangguan pada organ indranya terkait dengan indera perasa, penciuman, perabaannya sudah mulai berkurang. Kemudian juga nanti ada gangguan kognisi, tadi kalian sebutkan mengenai depresi, kemudian mengenai demensia di situ. Kemudian adanya gangguan fisik pada lansia, juga kekuatan ototnya pasti berbeda dengan kalian ya. Masih muda kan ini? Oh, masih lemes. Masih muda nggak ini? Masih. Oke. Saya yang lansia ya berarti. Jadi ini nanti terkait dengan kekuatan fisiknya. Kemudian yang terakhir juga faktor dari lingkungannya ya. Terjadi perubahan, misalnya yang dulunya dia bekerja, dia harus pensiun, harus di rumah, terjadi perubahan faktor lingkungan itu. Nah ini dipengaruhi oleh berbagai macam ya proses penuaan itu, termasuk genetik, kemudian ada jenis kelamin, usia, ini juga mempengaruhi proses penuaan ini tadi. Dan ini sangat berkaitan penting dengan kondisi nutrisi dari seseorang ya. Nah ini perubahan fisiologis yang terjadi, mungkin kalian bisa lihat dari komposisi tubuhnya ya. Kalau pada lansia, massa lemaknya akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan massa otot ya. Terkait dengan proteinnya di sini pasti akan mengalami penurunan, istilahnya terjadi sarkopenia ya pada lansia ini. Jadi dia akan mulai terjadi perubahan komposisi pada tubuhnya yang nanti juga akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, pencernaan, hampir semua sistem ini nanti akan terpengaruh karena proses penuaan itu tadi. Dan juga yang penting adalah perubahan psikologi. Nah ini pada lansia sering terjadi yang disebut sebagai anoreksia ya, yang nanti akan menyebabkan peningkatan resiko untuk malnutrisi ya. Mungkin pertama terjadi karena perubahan hormonalnya, di mana rasa lapar dan kenyangnya ini akan berubah. Kemudian terkait dengan perubahan pada organ pencernaannya, di mana terjadi hambatan dalam pengosongan lambung. Kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya perubahan pada sistem indranya itu tadi, yang nanti akan mempengaruhi nafsu makan dari seorang lansia itu tadi ya. Ini terkait dengan anoreksia pada lansia, dan hampir semua lansia ini biasanya akan mengalami kondisi seperti ini. Jadi anoreksia ini yang tidak dapat ditangani dengan baik atau tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan malnutrisi. Malnutrisi akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi sarkopenia yang nanti akan menimbulkan berbagai macam ya komplikasi kelainan ya. Nah ini berbagai masalahnya. Yang pertama masalah sosioekonomi, misalnya terkait dengan pendapatannya, yang dulu bekerja sekarang pensiun. Kedua, gangguan mengunyah, giginya banyak yang tanggal. Kemudian kemampuan untuk merasakannya juga akan berkurang. Kemudian hidup sendiri, banyak lansia di luar sana yang hidup sendiri itu tadi juga akan mempengaruhi kognitifnya. Misalnya resiko untuk depresi itu juga akan lebih tinggi. Kemudian lansia-lansia yang istilahnya bed rest ya. Kemudian karena penyakit yang akut maupun kronis ya. Nah ini bisa menimbulkan anoreksia yang nanti akibatnya terjadi malnutrisi itu tadi. Nah BMI pada lansia, BMI orang normal berapa? Menurut Kemenkes 18 sampai 24, 25? 25 nanti coba dicek ya, 18 sampai 25. Nah ternyata pada lansia BMI-nya agak tinggi sedikit itu tidak masalah. Jadi yang optimal malah BMI-nya ini 24. Itu optimal pada lansia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kok malah BMI-nya naik, dia akan lebih aman istilahnya. Kenapa? Karena ini tadi perubahan komposisi dari tubuhnya itu tadi ya. Jadi
nanti dia akan cenderung lebih aman karena berarti asupan dari nutrisinya juga akan lebih bagus. Jadi pada lansia itu BMI 24 itu masih disebut normal, masih bagus ya. Malah BMI di bawah 25 ini yang kritis ya, istilahnya menjadi tanda bahaya ya. Kalau BMI-nya di bawah 20, jadi normalnya 24 sampai 27 ini masih bagus. Kalau 30 kita nyebutnya sudah obes, tapi pada lansia ini juga masih baik. Tapi kalau sudah 30 ke atas ini yang juga berisiko karena dia mengalami obesitas itu tadi. Dan pengukuran BMI pada BMI ukurnya dari apa? Tinggi badan, berat Tinggi badan. badan dan berat badan diapakan? Iya. Nah, mengukur tinggi badan pada lansia itu kalau lansianya membungkuk, posturnya sudah nggak bagus, itu pasti akan terjadi kesalahan dalam pengukurannya itu tadi, jadi nggak optimal ya. Jadi ini yang dianjurkan, ini dari penelitian yang dianjurkan BMI-nya itu 24 sampai 30 itu masih dianggap normal, masih dianggap bagus pada lansia. Kemudian ini penyebabnya malnutrisi tadi ya, berbagai macam penyebab, kemampuan mengunyah, menelan, kemudian gerakannya sudah terbatas, gangguan kognitif, gangguan depresi, kemudian gangguan psikososial, kesepian, dan depresi itu tadi. Nah, ini penyebab penurunan berat badan pada lansia. Ini ada mnemoniknya ya, Meals on Wheels. M itu medication effect, jadi pada lansia biasanya dia akan mengalami gangguan berbagai macam penyakit dengan pemberian berbagai macam obat ya, atau istilahnya kita menyebut polifarmasi. Ini yang pertama. Kedua, gangguan emosional ya, gangguan emosional jadi terkait dengan misalnya depresi seperti itu, atau merasa sendiri, gangguan cemas, kemudian anoreksia, kemudian late life paranoia, ketakutan ya. Biasanya kalau lansia ke dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus mengurangi ini, akibatnya lansianya nggak mau makan karena takut itu tadi. Kemudian ada gangguan menelan misalnya pada lansia yang post stroke seperti itu ada gangguan menelan. Kemudian ada gangguan pada rongga mulutnya, terjadi perubahan dari flora normal yang ada di mulut. Kemudian N-nya pneumonia ini nggak cuma pada lansia ya, kita juga ya. Kemudian hipertiroidisme, gangguan pada ususnya, gangguan makan, kemudian low salt atau kolesterol, istilahnya diet rendah lemak, tidak ada garam, kemudian social problem. Nah, ini berbagai macam permasalahan yang ditemukan pada lansia yang bisa menyebabkan penurunan berat badannya itu tadi. Selain itu, ini beberapa parameter laboratorium ya. Kemarin pada saat deteksi status gizi pada seseorang, kita bisa melakukan pengukuran dengan antropometri. Pengukuran apalagi kemarin kalian membuat skenario apa aja yang dilihat antropometrinya? Profil lipid berarti masuk ke data laboratorium. Kemudian gejala klinisnya ya. Nah, ini salah satu contohnya untuk laboratorium deteksi resiko malnutrisi. Itu biasanya dilihat dari serum albuminnya itu tadi, dengan dari proteinnya yang ada di tubuh. Misalnya juga anemia, ini dilihat dari TIBC-nya, dari kolesterolnya, pada dislipidemia, atau dari HB-nya. Jadi anemia itu juga merupakan kondisi malnutrisi sebenarnya. Nah, pada lansia selain menggunakan data antropometri tadi, kita bisa menggunakan ini, screening assessment untuk lansia, namanya mini nutritional assessment. Assessmentnya apa aja yang dinilai? Yang dinilai pertama terkait dengan gangguan pola makannya, hilang nafsu makan, kemudian gangguan pencernaan, kemudian gangguan mengunyah, menelan. Yang kedua adalah, ini yang paling penting, penurunan berat badan ya. Silakan masuk dulu. Sudah masuk semuanya? Silakan duduk dulu. Yang selanjutnya adalah penurunan berat badan ya. Ini juga menjadi tanda dari suatu risiko malnutrisi. Beratnya gini, lansia tinggi badannya 160, berat badannya 80. Kira-kira IMT-nya normal atau tidak? 160
160, berat badan 80. Maksudnya obes. Dalam waktu 1 bulan dia turun 10 kilo. Masih obes nggak? 160 berarti kalau berat badannya 80 ya, 80 dia jadi 70, masih obes nggak? Masih. Tapi apakah itu baik? Nah, itu masuk dalam resiko malnutrisi. Makanya dilihat berat badannya dalam 3 bulan. Jadi kadang pada lansia itu IMT-nya masih normal, tapi terjadi penurunan berat badan yang drastis dalam tempo waktu 3 bulan, yaitu menjadi resiko untuk malnutrisi itu tadi. Kemudian mobilitasnya terkait dengan dia aktivitasnya, apakah dia bed rest atau tidak. Kemudian gangguan psikologi ini juga penting dinilai. Kemudian yang terakhir adalah gangguan neuropsikologi, misalnya demensia, depresi dan sebagainya itu tadi. Dan yang terakhir adalah BMI. Kita lihat dari BMI-nya. Nah, pertanyaan saya, kalau lansianya misalnya dia bed rest, gimana cara mengukur BMI-nya? Kalau dia cuma di rumah terus, dia cuma tiduran terus, gangguan misalnya dia nggak bisa berdiri, gimana cara mengukur BMI-nya? Diukur panjang gitu atau gimana? Ya, ini dikembangkan lagi untuk screeningnya. Ini diukur berdasarkan lingkar betisnya. Jadi lingkar betis nih ya, betis di kaki ini diukur. Jadi bagian betis yang paling istilahnya diameternya paling besar, nah itu yang diukur di situ, diukur lingkar betisnya. Kalau data BMI-nya ini nggak dapat, bisa menggunakan lingkar betis. Karena di betis ini kan proporsi ototnya lebih banyak ya, jadi di situ untuk menggambarkan tadi, jadi lingkar betisnya kurang dari 31 atau lebih besar dari 31 ini masuk dalam penilaian nutrisi ya ini. Ini tadi, kemudian dijumlah, dilihat scoringnya. Kalau 12-14 masih normal, 8-11 malnutrisi, 0-7 sudah masuk malnutrisi. Nanti terkait dengan penanganannya. Kalau masih normal, ya ini dilakukan nanti screening 3 bulan sekali. Ini biasanya dilakukan di posyandu lansia ya, untuk menilai ini tadi. Kalau resiko malnutrisi tapi tidak ada penurunan berat badan, masih fine-fine saja ya, dilakukan evaluasi lagi 3 bulan lagi. Kalau masih ada, kalau ada penurunan ya ini bisa disarankan untuk dirujuk ya, untuk dilakukan intervensi gizi. Biasanya di puskesmas sudah ada ahli gizinya juga di situ. Jadi ini salah satu metode untuk penilaian malnutrisi pada lansia. Sebenarnya ada berbagai macam ya istilahnya, checklistnya untuk penilaian, tapi kita pakainya yang MNA ini tadi. Nah, ini untuk kebutuhan kalori pada lansia prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kemarin seperti kalian menggunakan rumus Harris Benedict pengukurannya. Jadi kebutuhan kalori yang dianjurkan itu sekitar 1.500 sampai 1.900 ya. Atau kalau gampangnya pakai rumus Perkeni, kalau wanita dikali berapa? Berapa kilokalori? Kali berat badan kalau wanita? 25 kilokalori kali berat badan aktualnya. Kalau pada pria 30 ya. Itu bisa kalian gunakan untuk rumus cepat menghitung kalori, itu bisa digunakan. Jadi ini, tapi juga harus memperhatikan kondisi fisiologis dan aktivitas fisiknya ya. Kemarin pada saat pengukuran ini ada faktor aktivitas fisik dan faktor stres juga harus dinilai pada lansia. Nah, ini contoh menu diet pada lansia ya. Terkait dengan pemberiannya, yang perlu jadi garis bawah adalah penggunaan minyak dan gula. Ya, minyak, gula, dan garam sebenarnya. Kalau garam pemberiannya berapa sendok teh garam yang dianjurkan? 1 ya. Nah ini, jadi yang perlu diperhatikan adalah pemberian lemak dan gula pada lansia. Kemudian yang paling penting juga pada lansia ini, utamakan untuk makan terjadwal ya. Jadi makannya terjadwal. Kalau setiap kalian diatur makan jam 8 ya jam 8 pagi harus disediakan makan. Jadi itu penting ya. Mungkin kalau kalian masih belum terjadwal ya, kuliah sampai sore makannya nanti maghrib sekalian gitu ya. Jadi itu makan terjadwal itu penting untuk lansia. Karena dengan pembiasaan itu tadi nanti
lansia akan lebih ingat ya, oh sekarang saatnya untuk makan, misalnya seperti itu. Jadi ini contoh menu diet pada lansia. Kalau untuk kebutuhan makronutrien pada lansia, prinsipnya kalau tidak ada gangguan penyakit, jadi masih lansia, masih istilahnya tidak ada penyakit penyerta yang lain, masih sama dengan orang dewasa pada umumnya. Yang pertama adalah pemberian total kebutuhan karbohidratnya ya, karbohidratnya ini yang 55-60% kalori per hari. Dianjurkan menggunakan jenis karbohidrat kompleks ya, karbohidrat kompleks, misalnya kemarin dari beet, kentang seperti itu, yang indeks glikemiknya rendah ya. Jadi karbohidrat kompleks itu tadi. Kedua yang penting juga pemberian protein, sangat kurang sekali pada lansia biasanya. Jadi yang dianjurkan 0,8 sampai 1 gram, 1,2 gram masih boleh untuk pemberian protein pada lansia. Nah, untuk sumber proteinnya sendiri bisa dikombinasi dari protein hewani maupun protein nabati itu tadi. Ya, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau pada protein hewani ini biasanya apa istilahnya tinggi kandungan lemaknya itu, tetapi dia lebih mudah diserap oleh tubuh. Kalau pada sumber protein nabati misalnya dari tempe, dari tahu seperti itu, ini kan kaya kandungan antioksidannya, tapi biasanya untuk penyerapannya agak kurang cepat dibandingkan dengan protein dari hewani. Makanya dianjurkan kalau pada lansia mengkonsumsi ikan. Kenapa ikan? Apa? Daya ingat, oke. Katanya mengandung omega 3 ya, sama omega 3 yang bagus. Pertama, ikan juga cenderung lebih mudah didapat, kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah teksturnya. Kalau lansia kalian suruh makan sate kambing misalnya kayak gitu, yang ada aspirasi nanti masuk ke saluran nafas atau tersedak. Makanya pilih yang teksturnya dia agak lebih lunak, jadi mudah untuk dikonsumsi dan juga diaplikasikan. Makanya dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan, ini yang paling bagus untuk lansia. Jenis ikannya apa? Semua jenis ikan aman ya, yang penting nggak ikan sabu-sabu itu tadi ya. Jadi ini untuk kebutuhan nutrisi pada lansia terkait dengan kebutuhan karbohidrat maupun proteinnya diperbolehkan. Jadi misalnya kalau kemarin kalian ngukur di praktikum ya, pada lansianya itu masuk underweight, dan berarti harus ditambah untuk porsi makanannya atau kebutuhan kalorinya dinaikkan. Kemudian untuk kebutuhan lemak sama, kebutuhan lemak ini maksimal 20% ya. Dianjurkan menggunakan konsumsi lemak yang kaya kandungan asam lemak tidak jenuh ya, biasanya dari sumber nabati, dari kacang, dari minyak wijen misalnya seperti itu, dari alpukat untuk bisa tinggi kandungan lemaknya. Kemudian yang penting juga adalah kebutuhan cairannya. Ini yang sering terlewat pada lansia, pada kulitnya ya sudah keriput ya, sudah nggak seperti dulu, jadi penguapan dari airnya itu lebih cepat. Jadi pada lansia ini sebenarnya dia mudah mengalami kondisi dehidrasi, tetapi tubuhnya ini sudah nggak responsif lagi. Oh, saya dalam kondisi dehidrasi, jadi sering terlewat untuk konsumsi cairannya. Yang dianjurkan ya 6 gelas per hari, sekitar 1.500 sampai 1.600 atau dengan 30 ml kali kilogram berat badan per hari ya. Tapi ini untuk lansia yang kondisinya normal ya, masih baik, tidak ada penyakit penyertanya. Kalau misalnya dia ada gangguan jantung, dikasih segini ya nanti sesek ya, jadi harus diperhatikan untuk konsumsi cairannya ini tadi. Kemudian untuk kebutuhan mikronutrien sama, kebutuhan mikronutrien yang pertama adalah vitamin D yang bagus ya untuk seimbang kalsium, pada penyerapan kalsium juga di dalam tubuh. Ini biasanya dari bahan makanan yang berasal dari laut ya, dari ikan seperti itu, kemudian dari sumber-sumber turunan dari dairy product ya, istilahnya dari susu, dari keju seperti itu. Kemudian kalsium, ini yang sering dilewatkan juga, kebutuhan kalsium pada lansia ini cukup tinggi, 1000 mg per hari ya. Kalau makannya mau ya aman, tapi kalau nggak sampai 1000 mg per hari ya bisa digunakan suplemen lain. Misalnya dari produk susu ya, susu tinggi kalsium tapi yang rendah
lemak ya. Kalian kemarin nulisnya selalu susu rendah lemak ya. Yaitu biasa digunakan sebagai sumber suplementasi dia. Tapi ya percuma kalau kalsiumnya dia diberikan kalsium yang tinggi, tapi asupan dari vitamin D-nya ini kurang, ya otomatis kalsiumnya nggak terserap, kalsiumnya akan terbuang sia-sia. Jadi harus diberikan secara bersamaan ya, saling mendukung ini tadi. Kemudian untuk kebutuhan makronutrien sama, untuk karbohidratnya 55 sampai 60, proteinnya 0,8 sampai 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari ini sangat dianjurkan. Dan kebutuhan lemaknya kurang dari 20%. Jadi jangan lemaknya ini tidak diberikan sama sekali ya, karena lemak ini juga penting dalam proses penyerapan vitaminnya. Jadi biasanya pada lansia itu biasanya paling sering kena dislipidemia ya. Misalnya kolesterolnya naik terus sama sekali nggak makan makanan yang digoreng atau tidak makan lemak seperti itu. Jadi ini juga nanti akan pengaruh, maka malah akan timbul gangguan penyakit yang lainnya. Jadi tetap pemberian lemak ini harus dianjurkan, tetapi dibatasi sesuai dengan porsinya itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik pada lansia. Kalau pada dewasa atau anak muda, aktivitas fisiknya berapa menit? 150 dalam 1 minggu ya, setelah pembagiannya. Kalau pada lansia targetnya 90 menit per minggu ya, 90 menit. Tapi kalau masih simbah bugar istilahnya ya, mau 150 menit nggak apa-apa, tapi dibatasi 30 menit 3 kali per minggu atau 90 menit. Tapi juga nggak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Misalnya olahraganya hari Senin, olahraganya lagi nanti hari Sabtu dan Minggu. Jadi lebih baik dijeda 1 hari, maksimal 2 hari lah, 2 hari jeda untuk setting aktivitas fisiknya ya. Itu tadi aktivitas fisiknya seperti apa ya, minimal aktivitas fisik, nanti kita akan lihat aktivitas fisik yang ringan ini sudah masuk ke dalam aktivitas fisik ya, meskipun nggak harus berolahraga yang kuat ya. Nanti tujuannya untuk apa ya, untuk membangun kekuatan, kemudian kekuatan pada tulang, untuk keseimbangan koordinasi, dan untuk mencegah ini yang penting, resiko untuk jatuh pada lansia. Nah ini untuk aktivitas fisiknya, ini yang penting yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensinya berapa lama dalam 1 minggu, berapa kali. Yang kedua adalah intensitasnya, ada aktivitas fisik terkait dengan ketahanan. Kalau pada lansia biasanya yang dianjurkan yang misalnya berjalan, bersepeda, kemudian senam itu juga bisa. Senamnya tapi bukan zumba ya, 10 menit langsung pingsan nanti. Itu jadi senamnya senam lansia, ada khusus gerakannya yang ringan, nggak pakai lompat-lompat itu tadi. Itu biasanya dianjurkan, atau mungkin aktivitas di rumah seperti menyapu, bersih-bersih seperti itu. Yang ringan ini masuk ke dalam aktivitas fisik. Ini yang dianjurkan pada lansia, bukan pada dewasa yang ingin menurunkan berat badan ya. Kalau kayak seperti ini ya nggak turun-turun nanti. Ini dianjurkan pada lansia ya. Kedua adalah time-nya, waktunya, berapa lama durasinya ya. Minimal ya dianjurkan ya 30 menit lah dalam 1 hari, nggak cuma 10 atau 15 menit ya. Dan yang terakhir adalah tipenya tadi. Yang pertama adalah ketahanan tadi, misalnya berjalan. Kemudian yang kedua yang dianjurkan juga kelenturan misalnya ya, senam itu tadi. Kemudian ada yoga mungkin, itu kelenturan. Dan yang terakhir adalah kekuatan. Jadi kekuatan ya tetap lansia harus tetap melatih kekuatan ototnya, misalnya dengan pemberian beban ya, bebannya nggak yang 10 kilo, tapi mungkin 2,5 kilo, atau ngangkat belanjaan seperti itu juga latihan yang memiliki beban. Atau membersihkan, berkebun misalnya kayak itu juga dianjurkan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, frekuensi, intensitas, waktu, dan tipenya ya. Jadi aktivitas fisik itu untuk lansia. Jadi lansia tetap dianjurkan untuk tetap bergerak itu tadi ya. Itu ini terkait dengan aktivitas fisiknya. Nah ini untuk anjuran secara umumnya pada lansia. Yang pertama adalah memberikan asupan makanan yang bervariasi ya. Jadi nggak cuma satu jenis makanan terus-terusan ya, dikasih susu terus seperti itu, atau cuma makannya singkong aja. Jadi berikan asupan makanan yang bervariasi.
Yang kedua adalah porsi kecil dan sering. Kalau pada balita ada istilah finger food ya. Kalau pada lansia juga bisa diberikan dengan porsi kecil dan sering. Jadi pada lansia ini makan 6-7 kali per hari pun tidak masalah, tapi dengan porsi yang lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga adalah jadwal makan yang teratur. Jadi makannya terjadwal, jamnya itu tadi yang sering kita lewatkan dan sering dilewatkan adalah jadwal makannya ini. Biasanya paling sering lupa gitu terkait dengan menjadwalkan. Jadi makan harus ada jadwalnya. Kemudian kurangi makanan manis dan berlemak, kurangi konsumsi makanan asin ya. Kemudian cukupi kebutuhan cairan per hari. Jadi kebutuhan minum atau airnya ini harus cukup ya. Kebutuhan cairan itu kalau misalnya dalam konsumsi air putih misalnya atau minumnya ini kurang, bisa dicukupi dari kebutuhan lain, misalnya dari buah maupun dari sayur itu tadi. Kemudian aktivitas fisik yang optimal. Jadi biarkan lansia itu untuk beraktivitas fisik ya, karena itu juga nanti akan mempengaruhi kondisi hormonalnya, juga nanti akan ketemu misalnya senam lansia itu juga akan berkumpul dengan teman-temannya, itu juga akan membangun suatu istilahnya lingkungan yang positif juga pada lansia. Dan yang terakhir yang tidak lupa adalah dukungan keluarga dan lingkungan ya. Dukungan keluarga dan lingkungan. Jadi itu pada lansia sebenarnya untuk pesannya hampir sama, cuma terkait dengan ditekankan adalah pemberian makanannya harus variasi, porsinya bisa diperkecil, jadi tidak kesulitan dalam mengkonsumsi ya. Ibaratnya lansia itu dikasih nasi padang 1 bungkus besar ya pasti nggak akan dimakan sampai habis, jadi harus dibagi nanti porsinya sama jadwal makannya yang teratur untuk membiasakan saja. Kemudian untuk konsumsi makanan yang pertama yang harus diperhatikan, karena pada lansia indera pengecapnya, indera penciumannya juga akan berkurang. Yang pertama adalah tekstur dan olahan makanan. Di teksturnya harus diperhatikan. Jangan lansia nggak punya gigi kalian kasih bakso ya. Nah itu juga nggak masuk akal ya. Jadi tekstur pemberian makanannya dan olahan makanannya seperti apa. Kemudian yang kedua, pertimbangkan pemberian ini nutrition dense food atau oral nutrition suplemen ya. Misalnya ini contohnya, ini volumenya kecil tetapi kaya nutrisi. Misalnya diberikan mungkin untuk seningan sambil diberikan snack, misalnya antara makan pagi dengan makan siang seperti itu bisa diberikan itu tadi. Kemudian fortifikasi pada makanan, misalnya pemberian susu tinggi kalsium. Fortifikasi makanan ini apa contohnya? Pernah nggak kalian melihat fortifikasi makanan ini? Atau tahu apa contohnya? Apa? Penambahan zat, contohnya apa? Garam beriodium. Apakah garam itu mengandung iodium? Enggak, itu salah satu bentuk fortifikasi. Jadi untuk mengurangi kejadian hipotiroid ya, kreatin ya, pada di Indonesia itu biasanya garamnya dicampur iodium. Nah itu salah satu contoh fortifikasi pada makanan. Yang kedua, vitamin A pada minyak goreng itu juga bentuk fortifikasi dari makanannya. Jadi itu salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya. Yang terakhir yang tadi, oral nutrition supplement ini bisa direkomendasikan ya. Contohnya ada banyak sekali di sana, jadi bisa digunakan untuk menambah variasi atau mencukupi kebutuhan kalori pada lansia, tapi enggak diberikan ini terus-menerus, tetap makanan yang utama. Begitu terkait pada lansia. Ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan. Kayaknya wajah-wajah malnutrisi ini. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore dokter, terima kasih.